Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Kita bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Marilah persiapkan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bersama kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan ayat yang kelima. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, syukur kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Terima kasih Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami. Saat ini kami berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami datang di hadirat-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita akan memuji muliakan Tuhan dalam pembacaan Mazmur. Bacaan Mazmur kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara bergilir ganti, secara berbalasan. Saya akan membaca bagian yang tercetak keluar, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan akan membaca bagian yang tercetak ke dalam. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya.
Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan bersama kita memuji muliakan Tuhan. Dari Gita Bakti 6, bernyanyilah orang percaya. Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan mendengarkan dari Tuhan yang terambil dari kitab Hati-Hati pasal 7 ayat 15 sampai 25. Hati-Hati 7 ayat 15 sampai 25. Sebelum membacakan Alkitab ini, mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan di saat ini. Setelah kami menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab kami di kehidupan rumah tangga kami, bahkan di pekerjaan kami setiap hari. Saat ini kami bersyukur karena ada waktu kesempatan untuk kami boleh beribadah keluarga lepas keluarga di dalam persekutuan yang indah. Berhimpun, memuji, memuliakan nama Tuhan, di dalamnya membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu selalu menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap hidup di dunia ini di tengah badai gelombang yang setiap hari menerpa kehidupan kami, di tengah kekhawatiran dan ketakutan yang masih saja menguasai kami. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, memberikan kami keberanian untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, utuslah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti terhadap apa yang kami baca dan dengarkan. Kami mempunyai keberanian untuk melakukan segala kehendak-Mu di tengah situasi kondisi dunia ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai juga Engkau berkati seturut dengan kehendak-Mu. Mulut, bibir, hati, pikiran hamba berbicara tentang kebenaran-Mu. Sehingga kami semua dikuatkan dan kami semua diubahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran itu setiap saat, setiap hari. Kuduskan, sucikan tempat ini, layakkan kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam segala perjalanan kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Saya baca ayat ganjil. Minta kesediaan Bapak Ibu untuk baca ayatnya yang genap. Kita mulai ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa orang Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah kalimat yang mengandung arti, mengatakan bahwa sendiri kita adalah setetes air. Bersama kita adalah lautan. Dan kalau dilihat bahwa kalimat ini sungguh tepat untuk perjalanan kehidupan di dunia ini, bahwa memang kita tidak hidup sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain yang dikatakan saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling menolong. Itu hal yang sangat penting dikerjakan di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Gideon artinya penebang atau pemukul. Ia mempunyai seorang ayah bernama Yoas dari suku Manasye. Gideon pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit, sukar sekali untuk mendapatkan suasana hidup yang serba bahagia. Kenapa? Karena Gideon juga berasal dari bangsa Israel yang pada waktu itu ditindas oleh orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Dalam kondisi seperti itu, tentunya harapan hidup ke depan belum pasti mendatangkan kebahagiaan dan belum pasti menyediakan masa yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah krisis kondisi dan situasi seperti inilah Tuhan memanggil dan memilih Gideon. Ia yang masih muda, ia yang punya kekuatan dan keberanian untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu di dalam hidup dengan tetap memperlihatkan cara hidup yang benar, yang taat, yang setia kepada Tuhan. Allah memanggil Gideon untuk menjadi pemimpin dan Allah meyakinkan dia dengan memberikan berbagai tanda ajaib seperti daging dan roti yang habis dilalap api, bulu domba yang basah di tanah kering, bulu domba yang kering di tanah yang basah, dan sebagainya. Ini tanda ajaib yang diperlihatkan kepada Gideon dengan arti atau pengertian bahwa semuanya itu, semua kehidupan yang diperlihatkan Allah berada di dalam kuasa Allah. Yang secara otomatis juga Gideon dengan segala kehidupan diri dan keluarganya tetap juga berada di dalam kuasa Allah. Dan Gideon percaya dengan semua yang Tuhan perlihatkan.
Gideon percaya dengan semua yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan dengan semuanya itu pada akhirnya membuat dia menjadi berani melangkah untuk berjalan dengan bangsa Israel dalam menghadapi kenyataan hidup yang masih dikuasai oleh orang-orang Midian dan Amalek. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 hendak mengatakan kepada kita semua bahwa Allah memilih orang-orang yang berani, yang kuat, yang rendah hati, yang taat dan setia melaksanakan semua perintah Tuhan dalam berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan kehidupan mereka? Apakah dengan jumlah orang yang hanya 300 itu bisa mengalahkan orang Midian dan orang Amalek yang dalam jumlah yang besar itu? Kalau ini dipertanyakan dengan menggunakan pikiran dan perasaan manusia, pasti orang semua mundur. Dan orang mengatakan bahwa Israel tidak akan menang. Kami pun tidak akan menang dengan jumlah yang hanya sedikit dibandingkan ribuan orang dari suku Midian dan Amalek itu. Mereka tidak akan sanggup. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan lewat kehidupan Gideon dan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan Tuhan itu nyata. Tindakan Tuhan itu sangat ajaib di perjalanan kehidupan Gideon dan secara khusus bangsa Israel. Bahwa apa yang Tuhan inginkan pasti terjadi. Kita melihat di dalam pembacaan kita bahwa dengan jumlah prajurit, dengan tidak menggunakan perlengkapan perang yang sempurna dan lengkap, tetapi mampu mengalahkan orang-orang Midian. Mereka hanya menggunakan perlengkapan perang seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, bunyi-bunyian sangkakala itu bisa membuat orang-orang Amalek Midian menjadi kacau pikirannya dengan menyangka bahwa ribuan bahkan ratusan ribu orang Israel telah datang mengepung mereka. Nyala obor yang dilakukan oleh Israel sangat terang dan itu menyilaukan mata mereka. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya ini dilakukan Tuhan. Kuasa Tuhan merubah suasana kehidupan orang Midian dan Amalek. Mereka yang tadi berani, yang tadinya beranggapan bahwa mereka kuat, tidak mampu dilawan dan dihabisi oleh Israel. Tapi dengan cara seperti ini membuat mereka menjadi takut dan lari terbirit-birit. Yang padahal sebenarnya yang mengitari perkemahan mereka itu hanya 300 orang. Dan 300 ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berani, orang-orang yang taat dan setia, mau melakukan semua kehendak Allah, mau melakukan semua perintah Allah. Dan di dalam ribuan orang bangsa Midian dan Amalek itu tidak mampu melawan 300 orang. Kenapa? Karena Tuhan berperan
di 300 orang ini. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa ketika Tuhan ingin menyatakan kemenangan Israel dalam jumlah seberapapun, mereka pasti menang. Dan jumlah yang besar pasti dikalahkan. Kalah karena keangkuhan, kesombongan. Kalah karena pertentangan, perlawanan yang mau dilakukan untuk supaya Tuhan tidak lagi disembah, supaya Tuhan tidak lagi dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah ingin memakai orang-orangnya untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan namanya. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang pintar berspekulasi. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang mendahulukan pendidikannya. Allah tidak inginkan orang-orang yang selalu mau menomorsatukan dirinya dibanding yang lain. Tapi Allah menginginkan orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi yang tetap setia kepada-Nya. Itu yang Dia inginkan. Dan 300 orang ini adalah orang-orang pilihan yang benar-benar mau melakukan perintah Tuhan, yang benar-benar mau mengerti dan melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kemenangan yang diraih, sukacita kebahagiaan diperoleh dan dirasakan karena kekuatan kuasa Tuhan. Dan itu juga yang terjadi di dalam hidup kita. Bahwa ketika Allah memanggil, mengutus, Dia memberikan keberanian dan Dia memberikan kemenangan ketika berada di medan perang dengan kondisi pikiran perasaan yang selalu melebihkan diri di atas segala-galanya. Allah mau mengalahkan semuanya dengan orang-orang yang rendah hati, yang taat dan setia. Ketika Allah memilih kita menjadi prajurit-prajuritnya untuk mengalahkan kesombongan, untuk mengalahkan keangkuhan, Allah melihat bahwa kita memang layak karena kita menjalani hidup dengan penuh rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan itu juga akan berjalan dengan baik ketika orang-orang yang berani, ketika orang-orang yang mau rendah hati, yang taat kepada-Nya, memberikan hidup dan seluruh kehidupan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang itu, menghadirkan kekuatan, mengangkat kembali warga jemaat-Nya yang berada di dalam lumpur dosa. Orang-orang yang dipilihnya itu diberikan kemampuan untuk melayani Dia dengan baik dan benar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan sudah memilih kita, tingkatkan kerjasama yang baik. Jangan mendahulukan segala kelebihan kekuatan kita. Tetapi lihatlah, ketika kita mau bekerja bersama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, di situ Tuhan berperan untuk menyatakan dan semakin mau memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya. Sehingga orang-orang yang dilayani mengerti dan paham apa yang harus mereka lakukan. Kemenangan-kemenangan iman itu nampak ketika ada pribadi-pribadi yang mau mengerti dan menerima tugas tanggung jawab pelayanan itu dalam kebersamaan. Tidak menomorsatukan kekuatan finansial, tidak menomorsatukan pendidikan, tidak menomorsatukan diri dan keluarga bahwa aku punya, aku kuat,
aku bisa melakukan semuanya. Tapi coba mengerti bahwa kita dipanggil, kita diutus, kita diberikan kuasa bukan untuk diri sendiri, tetapi semata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memperlihatkan kuasa Tuhan dengan mengasihi dan menerima sesama di hidup kita. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih dan memanggil kami dari jalan kehidupan kami yang lalu. Kami berada dalam suasana kehidupan yang terus diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kami kuat, kami mampu menjalani hidup. Kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu untuk melakukan semua perintah dan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa dosa terlalu banyak kami lakukan sehingga tubuh kami dilumuri dengan dosa itu. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau menyucikan kami kembali. Engkau melayakkan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang ingin mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi Tuhan dengan sikap hidup yang benar. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak kembali lagi di dunia masa lalu kami. Melainkan kami terus berjalan dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Sehingga kami kuat, kami berani menyaksikan kebenaran itu. Kami menyatakannya setiap saat. Kami peduli terhadap sesama kami, menolong mereka ketika mereka berada di dalam kelemahan, mengingatkan mereka ketika mereka sudah salah di dalam hidup ini, dan membawa kembali mereka ke jalan keselamatan-Mu. Allah Bapa di sorga, Engkau memilih Gideon dan 300 orang bangsa Israel yang terbaik untuk berperang melawan Midian dan Amalek. Engkau juga memilih kami
untuk berperang melawan segala kesombongan, keangkuhan manusia yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami akan semakin berarti. Rumah tangga kami akan berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Rumah tangga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi mengalami sukacita karena penyertaan Tuhan nyata di kehidupan setiap hari bersama dengan orang lain. Bapa, Engkau berkati tugas dan tanggung jawab kami semua selaku kepala keluarga yang bertugas memberikan nafkah kehidupan bagi istri dan anak-anak, mencarinya dengan penuh tanggung jawab, dengan kerendahan hati, dan Tuhan melihat semuanya lalu memberkati. Lewat pekerjaan yang dilakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkat Tuhan terus mengalir di hidup rumah tangga kami semua. Karena itu berkati kepala rumah tangga, setiap kepala rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kerendahan hati, mengartikan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, mengayomi kehidupan keluarganya. Istri dan anak-anak bersuka cita dan terus bersyukur karena ada seorang kepala keluarga yang senantiasa takut kepada Tuhan dan hidupnya diberkati. Terima kasih Bapak, istri, ibu rumah tangga yang mendampingi suami-suami di setiap rumah tangga warga jemaat-Mu pun senantiasa diberkati. Roh hikmat, kesabaran, kerendahan hati, roh yang selalu mempedulikan dan mengasihi suami dan anak-anak itu selalu ada di kehidupan setiap istri. Untuk tugas dan tanggung jawab kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Bapak, kami berdoa bagi anak-anak kami semua di dalam masa pandemi COVID ini. Mereka mengikuti pendidikan di luar sekolah. Artinya mereka tetap belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik lewat online pun akan memberikan hasil yang terbaik. Mereka memperoleh kebahagiaan dengan sukses di pendidikan sekolah mereka maupun universitas. Karena Tuhan memberkati sehingga mereka bersuka cita. Biar anak-anak kami juga memperlihatkan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak kami dalam masa pergaulan mereka di luar rumah pun Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan menjauhkan iblis penyesat sehingga anak-anak ini tidak salah di dalam melangkahkan kaki mereka di dunia ini. Anak-anak kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mampu juga bersaksi dengan sikap tutur kata pikiran yang benar terhadap sesama. Kami berdoa bagi GPIB Mangamaseang, Tuhan memberkati Pendeta Jeff Talise dengan keluarga, istri yang selalu mendampingi dan anak-anak yang jauh terpisah di Jogja. Dalam penyertaan Tuhan, keluarga-Mu Pendeta Jeff Talise tetap bersukacita dan tetap sehat, terus dibangunkan di keluarga untuk melakukan pelayanan bersama dengan penangguhan iakan PLK Komisi Panitia BPPJ dan karyawan. Nama Tuhan selalu ditinggikan. Bapak kami serahkan penangguhan iakan yang selalu juga pelayanan Tuhan. Berikan kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan sehingga tanggung jawab pelayanan sungguh dinikmati, dijalankan dengan
senantiasa melakukan tugas tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Kebenaran itu semakin hari semakin mau dinyatakan ketika Tuhan ada memberkati tanggung jawab mereka. Karyawan kantor, koster, tenaga keamanan, dan juga tenaga sopir yang setia melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan mereka. Bapa, jangan tinggalkan mereka. Engkau yang selalu mengerti gumul dan juang hidup mereka, memberikan yang terbaik ketika ada harapan ungkapan doa yang terus terucapkan di hadapan-Mu. Mengerti dengan segala yang Tuhan tahu dari hidup mereka, lalu Tuhan mau menjawab setiap doa mereka. Terima kasih kalau kesehatan, kekuatan mereka rasakan. Terima kasih juga untuk organis, penatua diaken yang boleh bertugas di dalam ibadah ini. Tuhan lengkapi sukacita mereka. Jikalau ada pergumulan masalah yang masih mereka alami, kepadamu kami mohon Tuhan, untuk Tuhan melepaskan ikatan pergumulan persoalan masalah itu dari mereka, sehingga mereka boleh bersyukur dan mereka boleh sadari bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk perjalanan hidup ke depan kembali. Tuhan Allah, kami mau bersaksi demi hormat kemuliaan nama-Mu. Para operator, teknisi video streaming yang juga senantiasa bekerja menyiapkan segalanya untuk perjalanan kekuatan iman jemaat-Mu dalam ibadah persekutuan yang dilakukan. Berkatilah anak-anak muda ini sehingga mereka melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami hari ini Bapa, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau selalu ada memberkati kami, memberikan yang terbaik bagi kami sehingga kami boleh melewati kehidupan hari ini dengan penuh pengucapan syukur, diizinkan beristirahat di malam ini dan kembali bangun besok pagi dengan kekuatan yang selalu diberkati Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kepadamu kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah dengan sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sembari mengingat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini agar berguna bagi setiap pekerjaan-Mu serta memuliakan nama-Mu demi mendatangkan kebaikan bagi sesama yang membutuhkan kasih-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Gita Bakti 277 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan,
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Tuhanku, aku hendak